Desa Zombie. Di balik hijaunya ladang dan segarnya udara pegunungan, ada sebuah desa kecil bernama Cipamingkis, terletak di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Desa ini terlihat biasa saja dari luar, rumah-rumah panggung yang berjejer rapi, sawah yang menguning saat musim panen, dan suara ayam berkokok yang membangunkan pagi. Tapi siapapun yang pernah tinggal lebih dari seminggu di sana, tahu, ada bau busuk yang tak berasal dari sampah atau bangkai, melainkan dari hati penduduknya sendiri. Bab 1, Kemunafikan yang merajalela. Di Cipamingkis, semua orang merasa paling benar. Mereka rajin salat, tapi cepat menyebar fitnah. Mereka suka berbicara tentang surga dan neraka, tapi memaki tetangga hanya karena masalah sepele, entah ayam yang masuk ke ladang, atau anak-anak yang tak ikut pengajian. Bu Is, seorang janda yang tinggal di dekat masjid, dikenal sebagai orang yang paling keras menilai akhlak orang lain. Tapi di balik mulut tajamnya, ia suka menggunjing siapa saja yang dianggap kurang beradab, terutama para perempuan muda yang menikah dengan lelaki luar daerah. Anak si Ningsih tuh, nikah sama orang Jakarta. Uangnya dipakai buat renov rumah ibunya, beli motor adiknya, sama nguliahin kakaknya. Lakinya sekarang malah kabur. Pantes, gumam Bu Is sambil nyeruput kopi, dikelilingi ibu-ibu lain yang tertawa kecil. Penduduk Cipamingkis malas bekerja. Mereka lebih suka menjual tanah warisan dari kakek nenek mereka, berharap bisa hidup nyaman tanpa perlu capek. Kaum laki-lakinya hanya dagang kecil-kecilan, seperti Ujang Tape, yang tiap pagi mendorong gerobak isi tape uli yang jarang laku. Tapi mereka bangga, karena katanya, yang penting halal. Ironisnya, uang hasil jual tanah habis begitu cepat. Digunakan untuk bangun rumah megah tapi tak terawat, beli motor yang akhirnya digadai, atau modal buka warung yang hanya bertahan seminggu. Bab 2, Ajaran agama yang dimainkan. Cipamingkis punya beberapa lulusan pesantren, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar mengajar. Kang Dadang, lulusan pondok dari Garut, lebih suka dipanggil Ustadz meski tak pernah membuka kelas ngaji. Ia malah sibuk berdagang air ruqyah botolan dan minyak zaitun palsu. Ngaji MA hantar aja, sekarang nyari rezeki dulu, katanya setiap kali diminta warga untuk membuka TPA. Agama menjadi topeng. Di siang hari mereka memuji Allah, malamnya berjudi sambil ngopi. Banyak yang menolak jika ada perantau datang membawa ilmu atau perubahan. Pernah ada relawan muda datang dari Bandung, ingin membuka kelas komputer untuk anak-anak. Tapi kehadirannya ditolak. Orang kota tuh suka bawa budaya asing, gak cocok sama desa kami, begitu alasan para tokoh masyarakat. Padahal alasan sebenarnya, mereka takut kehilangan kendali atas generasi muda, takut anak-anak mereka jadi lebih pintar dari mereka sendiri. Bab 3, Awal Kutukan. Semuanya mulai berubah saat tanah terakhir yang dimiliki keluarga paling terpandang di desa, keluarga Haji Mamat, dijual ke investor. Tanah itu luas, bekas kebun karet yang katanya menyimpan sejarah panjang. Mereka bilang, di bawah tanah itu dulu ada makam masal orang yang dibunuh karena fitnah di zaman penjajahan. Tapi tak ada yang peduli. Yang penting uang masuk, bisa beli Avanza baru, renovasi dapur, dan bayar utang koperasi. Saat pembangunan perumahan dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Ayam-ayam warga ditemukan mati dengan mata mencolok keluar. Air sumur tiba-tiba bau amis. Anak-anak kecil mulai bicara sendiri, mengaku bermain dengan orang-orang putih yang matanya bolong. Namun penduduk desa tetap menolak percaya. Mereka bilang itu hanya gimik dukun agar mereka takut. Tapi satu persatu, kepala keluarga yang menjual tanahnya mulai sakit aneh, berjalan sempoyongan, mengeluarkan suara erangan saat malam, dan akhirnya menggigit siapapun yang ada di sekitarnya. Bab 4, Desa yang mati tapi hidup. Dalam waktu 3 minggu, Cipamingkis berubah menjadi desa sunyi. Namun bukan karena ditinggalkan, melainkan karena yang tersisa bukan lagi manusia.
Penduduk yang sebelumnya hidup dalam kemunafikan kini berubah menjadi makhluk menyeramkan. Berjalan lambat, tubuh kaku, mulut mengeluarkan busa, mata kosong tapi penuh dendam. Mereka masih mengenali tetangga, tapi bukan untuk menyapa, melainkan untuk mengoyak dan melahap. Ironisnya, para zombie itu tidak menyerang orang asing, mereka hanya menyerang orang-orang yang selama ini mereka kenal. Seolah dendam lama yang terpendam di hidup kini meledak saat mati. Bu Is digigit oleh tetangganya sendiri. Kang Dadan diseret keluar dari rumahnya oleh para mantan murid ngaji yang dulu ia abaikan. Ujang Tape dimakan hidup-hidup di lapak jualannya. Yang tersisa hanyalah tawa. Tawa menyeramkan, seperti orang gila. Beberapa zombie duduk di teras rumah, mengelus motor yang sudah rusak, menatap kosong seolah masih hidup di dunia lama mereka. Bab 5, akhir dari segalanya. Satu-satunya yang selamat adalah Aldi, bocah 10 tahun yang dulu suka membaca buku sendirian di bawah pohon mangga. Ia bukan anak siapa-siapa. Orang tuanya sudah lama meninggal. Ia diasuh neneknya yang bisu dan tuli, sehingga tak ikut dalam keributan warga. Saat akhirnya relawan dari luar masuk ke Cipamingkis karena sinyal satelit menunjukkan desa itu mati total, mereka menemukan Aldi duduk di tengah lapang desa, menggambar wajah-wajah warga dengan pensil warna. Di belakangnya, seluruh desa sepi. Tak ada suara. Tak ada kehidupan. Hanya bau busuk yang tak tertahankan. Tim evakuasi menyebut kasus ini sebagai kegilaan massal, menyalahkan racun udara atau wabah halusinogen. Tapi Aldi, saat diwawancarai, hanya mengatakan satu kalimat sebelum diam selamanya. Mereka berubah jadi zombie bukan karena virus, tapi karena sudah lama mereka bukan manusia lagi. Pesan cerita: zombie bukan soal tubuh mati yang hidup kembali, tapi tentang hati yang membusuk saat masih bernyawa. Ketika keserakahan, kemalasan, kemunafikan, dan dengki menjadi budaya, maka kematian hanyalah bentuk baru dari kelangsungan hidup yang telah salah arah sejak awal.